dokternya itu aku atau kamu. Pernah dengar nggak teman-teman ketika nganterin keluarga atau diri sendiri ke dokter saat komunikasi, saat konsultasi, tiba-tiba dokternya memberikan statement seperti itu. Tiba-tiba suasana menjadi membeku, mungkin hati agak kaget sedikit. Karena ini sama-sama agak panas, kemudian di sisi balik meja juga agak panas. Miskomunikasi yang terjadi antara pasien sama dokter itu sering terjadi. Karena ya dari dua belah pihak, dari dua sisi meja yang berseberangan itu kadang-kadang ada kesenjangan. Memang pertama, pasien konsultasi ke dokter itu kan memang karena ada kesenjangan informasi. Dokter sebagai konsultan ditanya oleh pasien bahwa sakitnya apa. Tetapi kadang-kadang dari sisi pasien itu sebelumnya itu suka self-diagnosis. Atau mungkin sebelum periksa itu udah browsing-browsing dulu. Dan kemudian memberikan pertanyaan secara tertutup ke dokternya. Misalnya, saya tuh gastritis atau ulkus peptikum ya dok? Misalnya seperti itu. Ya jadi ada semacam komunikasi itu kan nyambungnya pelan-pelan ya. Dari jauh mendekat lah. Ini udah langsung mencoba mendekat. Itu dari sisi pasien umumnya karena self diagnosis. Tapi dari sisi saya ya, atau dari sisi dokter atau rekan sejawat yang lain, kadang-kadang memang karena beban kerja yang banyak. Tetapi kan itu toh bukan buat alasan. Karena sebagai profesional yang memang harus mampu menangani tugas yang diberikan. Kan tugasnya kalau dari sudut pandangnya itu kan pelayanan kesehatan, berarti melayani sebagai pelayan. Walaupun dari satu sisi, dalam konsep bisnis kesehatan, dokter sebagai konsultan, tetapi dari sisi pelayanan kesehatan, dokter sebagai pelayan, kan seperti itu. Tapi kemudian dari sisi hukum pasar ekonomi, ini sih ada transaksional. Pasien sebenarnya membayar dokter tersebut. Jadi kedudukannya itu sebenarnya sebaiknya itu setara. Walaupun dalam ilmu medis itu dokter sebagai konsultan. Nah, di samping beban kerja tadi, dokter kadang-kadang juga memiliki skill komunikasi yang belum baik, belum optimal. Jadi kadang-kadang terjadi selip kata atau kemudian terjadi mungkin saling potong memotong kalimat itu suka terjadi. Ada baiknya memang pasien itu mencatat dulu pertanyaannya itu apa. Dan kemudian ketika sudah terjadi semacam tanda petik konflik seperti itu, boleh kok pasien meminta second opinion ke dokter lain. Karena terus terang aja ketika sudah terjadi suasana membeku seperti itu, karena kalimat atau statement seperti itu, sebenarnya terjadi lebih banyak dari sisi nakes ya, sisi dokter. Karena itu sebenarnya bahasa satir ya, karena jelas kan jawabannya nggak perlu ada jawaban, jelas dokternya sini, pasiennya di situ. Tetapi kemudian bisa juga dari sudut bahasa yang lain, itu sebenarnya sifatnya itu sebagai retorika forensik. Jadi bermaksud untuk membuat pihak yang lain, dalam hal ini di sebelah meja pasien itu merasa bersalah karena sudah terlalu berlebihan dalam hal komunikasi. Ya kalau dari sisi satirnya memang membuat pasien juga merasa bersalah. Tapi sebaiknya itu tidak dilakukan oleh kami, oleh dokter atau nakes yang lain ya. Tetapi pasien juga sebaiknya introspeksi diri untuk supaya terjadi diskusi terbuka itu sebaiknya tidak hobi self diagnosis.